Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara menguras air radiator untuk motor Honda Sonic ya. Pertama-tama kita buka dulu untuk koper bagian atas ya, menggunakan kunci L5, kemudian obeng plus, dan kita buka klipnya. Kemudian di bawah kita buka menggunakan baut 10. Nah, dan di sini untuk koper bawahnya udah dilepas ya, jadi sangat mudah sekali, tinggal kita lepas bagian atas. Kemudian kita buka tutup radiatornya seperti ini ya, kita buka dulu. Nah, kemudian kita tinggal buka baut yang ada di blok kopling ya, menggunakan kunci 8T. Nah seperti ini. Nah si air radiator pun udah bisa keluar ya tanpa terjadi kevakuman. Kalau misalkan tutup radiatornya nggak dibuka, nantinya si airnya nggak bakalan keluar karena terjadi kevakuman. Oke teman-teman, ini udah selesai. Tinggal kita kuras lagi untuk di bagian tangki reservoir tank ya, yang warna hitam ini kita buka aja seperti ini. Kemudian tinggal kita dengdekin ke kanan ya seperti ini supaya air radiatornya keluar semua ya. Dan untuk motor Honda Sonic nggak perlu disedot pakai sedotan ataupun nggak perlu dibuka untuk radiatornya ya, karena untuk selangnya itu udah di bawah radiator. Jadi ketika kita buka ini udah terlepas semua ya. Kemudian kita kuras untuk di bagian tangki reservoir tanknya, kita lepas aja selang yang dari radiator menuju tangki reservoir tank ya. Nah dari bawah sini, nah itu udah ngocor, tinggal tunggu aja sampai habis untuk air radiatornya. Nah kita tunggu sampai habis teman-teman. Nah dan untuk motor Honda Sonic itu nggak perlu bongkar-bongkar radiator ya, nggak perlu pakai sedotan, karena untuk selang radiatornya yang ada di radiator itu udah menuju ke bawah ya. Nah udah menuju ke bawah seperti ini, jadi otomatis ketika disanggigirin ke kanan itu udah turun semua si air radiatornya ya. Kemudian tinggal kita pasang lagi selang yang dari radiator menuju tangki reservoir tank, kemudian bautnya kita pasang lagi ya. Perhatikan ada ring tembaga ini untuk mencegah kebocorannya supaya tidak terjadi rembes di bagian bak koplingnya ini. Oke, kemudian kita kencangkan secukupnya saja ya teman-teman. Oke, setelah itu baru kita isi ya air radiator. Untuk 1 liternya itu cukup sekali ya, bahkan lebih. Nah kita isi dulu untuk di tangki cadangannya. Nah kalau misalkan ini terlalu penuh untuk di tangki cadangannya, nggak apa-apa ya, nanti juga bakalan terbuang sendiri. Kemudian kita tinggal isi di bagian radiatornya seperti ini sampai penuh ya. Nah setelah penuh tinggal kita coba hidupkan motornya ya, kita cek bagian sirkulasinya, kemudian kita hidupkan kurang lebih 4 menit sambil kita cek untuk apa namanya ya, sirkulasi, dan kita cek untuk panasnya. Nanti ada kerasa lah pakai tangan juga. Nah ketika dihidupkan tinggal kita isi lagi secukupnya aja seperti ini ya teman-teman, sambil kita blayar-blayar ya sampai panas pokoknya mesinnya, sampai berjalan ya sistem pendinginnya. Kalau misalkan masih dingin kan si radiator itu nggak berfungsi ya teman-teman, nggak berfungsi karena ada termostat. Nah kalau udah agak panas nanti si termostatnya itu membuka, jadinya si air yang ada di radiator itu bakalan bersirkulasi ya ke blok mesin seperti itu. Nah setelah itu tinggal kita tunggu aja. Nah ini kepenuhan ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti juga terbuang sendiri, tinggal kita tutup aja seperti ini. Kalau misalkan mau pas tinggal dikurangin aja, disedot. Nah nanti juga bakalan kebuang melalui selang ini ya. Nah nanti bakalan turun ke bawah, dan jadinya nanti juga bisa pas sendirinya di bawah lower ataupun tengah-tengah upper lower ya. Oke, kemudian tinggal kita cek lagi di radiatornya seperti ini, tinggal kita blayar ya. Kemudian bisa kita pegang apakah udah terjadi hangat atau belum. Kalau misalkan udah hangat, udah sedikit panas, berarti itu si termostat itu udah membuka ya teman-teman. Kemudian cek juga di bagian tutup radiatornya, ini harus main seperti ini, jangan sampai macet, dan karetnya pun harus bagus, jangan sampai doer. Nah kalau misalkan karetnya melar itu bisa menutup untuk lubang dari radiator ke tangki reservoir tank ya, ataupun bisa juga si radiatornya bakalan pecah muncrat ya, akibat tidak ada ventilasi ya, tidak ada saat panas itu tidak ada pembuangan untuk ke tangki reservoir tank. Jadi perhatikan tutup radiatornya ya teman-teman. Dan untuk tutup radiator itu kadang berbeda-beda ya, ada yang kita bukanya menggunakan pengunci ya, kita buka menggunakan kunci L3, ada juga yang bisa diputar seperti ini tanpa pengunci ataupun baut. Nah setelah panas seperti ini ya, dirasa panas, tinggal kita tutup lagi aja ya teman-teman, kita paskan seperti ini. Kemudian tinggal kita putar ke kanan sampai ngepas ya,
supaya tidak terjadi kebocoran. Jadi begitulah ya tutorial cara mengganti ataupun menguras radiator motor Sonic, mudah-mudahan bermanfaat.